Sudah cukup lama nih sejak Overlord movie tayang di Jepang, dan sepertinya ini adalah waktu yang tepat dan aman untuk ngebahas bocoran Overlord bonus volume yang dirilis bersamaan dengan perilisan Overlord movie di Jepang. So langsung aja, mari kita bahas. Oh ya, ngomongin video baru, Genshin Impact juga baru aja ngupdate karakter lagi di update 5.1 ini. Kalau kemarin mereka ngerilis 3 karakter baru bersamaan dengan region Natlan, kali ini mereka munculin karakter baru lagi yang namanya Shilonen, mbak-mbak furi coklat yang suka nge-DJ dan bisa naik sepatu roda. Dan selain itu, ada juga karakter Riran yaitu Chiori, yang kalau nggak salah terakhir kali muncul 6 bulan lalu. Tapi sekarang, mari kita fokus dulu ke karakter baru. Gue suka dengan konsep sepatu roda di karakter ini, dan kerennya, dia bertarung pakai sepatu roda. Jarang-jarang gue bisa ngeliat karakter kayak gini. Kalau di anime mungkin ada, tapi kalau kalian tahu, coba komentar di bawah. Yang kerennya lagi, idol animation yang ngeliatin Shilonen joget pakai sepatu roda, dan dia bahkan bisa manjat tembok pakai sepatu roda. Oh ya, by the way, Mbak Shilonen ini role-nya support. Tapi meskipun support, damage-nya ternyata besar juga. Kalau kata orang sih Shilonen tuh mirip kayak Kazuha, tapi versi Geo. Selain ngerilis Mbak Shilonen, Genshin Impact juga ngerilis banyak banget event baru di update 5.1 ini. Mulai dari quest Archon yang rewardnya 500 Primo Gem, World Quest baru yang hadiahnya sampai 400 Primo Gem, dan juga ada boss battle baru yang siap menanti kalian. Event ulang tahun Nahida juga balik lagi, dan kali ini bakal ada beberapa minigame menarik yang bisa kalian mainkan selama event ini. Mulai dari minigame kereta dan minigame cari barang. Ada juga 2 event tambahan, yaitu Feast of Pursuit dan Reminiscent Regiment Trail. Kedua event ini akan berisi beberapa challenge baru, cocok buat kalian yang suka mencari tantangan. Kalau kalian sudah tidak sabar pengen farming quest-quest baru dan penasaran sekeren dan sebagus apa gameplaynya Shilonen, kalian bisa coba mainin sendiri. Link buat download game Genshin Impact ada di deskripsi. Gue juga punya kode redeem buat kalian yang pengen langsung ngegacha Mbak Shilonen, atau mungkin kalian lebih tertarik buat dapetin Chiori, mumpung dia muncul lagi. Kalau pengen bansos, kalian bisa pakai kode ini, dan kalian bisa dapetin 60 Primo Games dan juga Adventures Experience bintang 5. So, selamat bermain! Kalau kalian nggak tahu, pada tanggal 20-30 September kemarin, Overlord movie akhirnya tayang di Jepang. Dan buat mereka yang nonton langsung di bioskop Jepang, akan mendapatkan hadiah berupa light novel buatan Maruyama yang bercerita mengenai proses bagaimana Ainz bisa mendapatkan kapal hantu. Novel ini terbagi ke dalam 2 part, yang masing-masing berisi 100 halaman, dan hanya bisa didapatkan jika kita menonton Overlord movie sebanyak 2 kali pada periode tertentu. Nah, ketika gua record konten ini, masih belum ada terjemahan yang beredar mengenai kedua novel ini, tapi setidaknya sudah ada rangkuman yang beredar mengenai isi novelnya. Berhubung rangkuman ini gue dapatkan dari orang lain, gue tidak bisa menjamin apakah rangkuman ini 100% akurat. Apakah ada detail yang terlewat atau terdapat mistranslasi, gue masih belum tahu. Nanti kalau terjemahannya sudah beredar, gue bakal coba baca dan ngebahas ulang novel ini secara lebih mendalam. Oke, kalau begitu, mari kita mulai dari rangkuman bonus volume part pertama. Bagian awal novel ini bercerita mengenai Ainz yang lagi nyamar sebagai Momon, dan kita diberitahu kalau Ainz saat ini sedang tinggal di sebuah mansion yang ada di Erantel. Mansion ini merupakan pemberian dari salah satu bangsawan Resiza Kingdom yang bernama Panasole. Kalau kalian cuma nonton versi anime, nama Panasole pasti asing buat kalian, soalnya karakter Panasole cuma muncul di versi light novel saja. Kalau di anime, karakter ini harusnya muncul di bagian awal season 1 episode 11, ketika Guildmaster Ainzak mengumpulkan beberapa kelompok petualang untuk ngebahas mengenai kemunculan Henyo Penyoko. Nah, kalau di novel, di ruangan ini harusnya ada beberapa karakter lagi, yaitu Theora Keshir yang adalah Guildmaster dari Guild Penyihir, dan Panasole yaitu wali kota di Erantel. Disebutkan kalau mansion pemberian dari Panasole digunakan sebagai markas untuk kelompok petualang Darkness, dan disebutkan juga kalau tempat tidur utama di mansion ini mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga hanya muat untuk 1 kasur saja. Kita kemudian diberitahu kalau terdapat rumor yang beredar di sekitar kota kalau Momon dan Nabe mempunyai hubungan yang dekat bagaikan sepasang kekasih. Setelah dari mansion, Momon pun pergi ke Guild Petualang untuk bertemu dengan Perdana Menteri Albedo yang sengaja datang ke Guild Petualang karena dia ingin mengirim Momon dalam misi investigasi di daratan Kadze. Albedo ingin Momon untuk menginvestigasi rumor mengenai kapal hantu yang berkeliaran di daratan Kadze, karena dia ingin memastikan apakah kapal hantu tersebut dapat menjadi ancaman bagi Sorcerer Kingdom. Soalnya daratan Kadze juga masuk ke dalam daerah kekuasaan Sorcerer Kingdom. Obrolan pun terjadi antara Albedo yang berperan sebagai Perdana Menteri Sorcerer Kingdom, Ainz yang berperan sebagai Momon, dan juga Ainzak sebagai Guildmaster di Erantel.
Di tengah obrolan, Ainzak sempat emosi ketika Albedo merendahkan Momon dan pada akhirnya Momon terpaksa harus menerima misi tersebut. Setelah dari sini, terungkap pola tindakan Albedo kepada Momon alias Ainz tadi murni hanyalah acting dan hal ini mereka lakukan demi menjaga image Momon agar dia tidak dianggap sebagai pesuruhnya Sorcerer Kingdom. Soalnya, kalau Momon menerima perintah langsung dari Sorcerer King atau Albedo, maka itu merupakan pertanda kalau Momon telah menjadi bawahannya Sorcerer King. Karena Ainz tidak mau hal ini terjadi, Ainz pun harus repot-repot mengatur rencana, di mana dia memerintahkan Albedo untuk mengirim permintaan kepada Momon melalui perantara Guild Petualang. Lokasi pun berpindah dan kita sekarang diperkenalkan dengan beberapa karakter baru dari kelompok worker yang disebut Fizz. Mereka merupakan worker yang tinggal di sebuah kota bernama Vidis, kota yang lokasinya berdekatan dengan daratan Kadze, dan kota ini tidak berada di bawah kekuasaannya Resize Kingdom ataupun Baharut Empire. Kota ini mayoritas ditinggali oleh para worker, petualang, dan pasukan dari Resize Kingdom serta Baharut Empire, di mana mereka semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan uang dengan cara membunuh undead di daratan Kadze. Kita pun diperkenalkan dengan 5 anggota dari Fizz, yaitu Ditz Elderwood yang adalah seorang paladin, Envalion, seorang arcane magic caster yang bisa menggunakan sihir tier 4, Bans, seorang ranger dan archer yang tampak seperti wanita padahal pria alias femboy, Anwali, seorang warrior yang juga leader dari grup ini, dan Candelon Gaeria yang adalah seorang warrior priestess. By the way ya, sihir tier 4 itu sudah tergolong tinggi untuk penduduk New World. Jadi bisa dibilang kalau kelompok worker Fizz lumayan kuat. Kita kemudian diberitahu kalau kota Vidis mendapatkan bantuan dana dari Resize Kingdom, Baharut Empire, dan juga Kuil. Dana tersebut digunakan untuk membayar gaji orang-orang di sana yang bertugas untuk membersihkan undead. Akan tetapi, semenjak Sorcerer Kingdom berdiri, daratan Kadze sekarang berada di bawah kekuasaan Sorcerer Kingdom, dan pihak Kuil berhenti memberikan bantuan dana ke kota Vidis karena mereka tidak ingin dianggap telah membantu Sorcerer Kingdom. Karena hal ini, cepat atau lambat, kota Vidis pasti akan runtuh karena tidak ada lagi pihak yang mau membiayai orang-orang di sana. Sebelum hal tersebut terjadi, kelompok worker Fizz berniat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sebelum akhirnya mereka pindah ke tempat yang lebih layak. Mereka pun pergi ke daratan Kadze untuk berburu undead. Dan sialnya, mereka malah bertemu dengan 3 skeletal dragon. Merasa sudah terlambat untuk kabur, mereka pun mulai putus asa dan mengira kalau mereka pasti bakalan mati. Tapi tiba-tiba, kelompok petualang Darkness datang menolong mereka. Disebutkan kalau Momon berhasil mengalahkan 2 skeletal dragon sendirian, dan Hamsuke berhasil mengalahkan 1 skeletal dragon sendirian. Sedangkan Nabe tidak ikut bertarung. Ini karena Nabe nyamar sebagai magic caster yang bisa menggunakan sihir tier 3. Berhubung skeletal dragon kebal dari sihir tier rendah, maka akan sangat aneh kalau Nabe bisa mengalahkan skeletal dragon. Makanya dia sengaja tidak turun tangan. Nah itu tadi rangkuman untuk bonus volume part 1. Sekarang mari kita masuk ke rangkuman bonus volume part 2. Volume ini dibuka dengan cerita Momon, Nabe, dan juga Hamsuke yang sedang menyelamatkan kelompok worker Fizz. Disebutkan kalau Hamsuke berhasil mengalahkan Skeletal Dragon dengan menggunakan skill dari kelas warrior yang telah dia pelajari. Informasi ini menegaskan kalau Hamsuke benar-benar bisa mendapatkan job kelas warrior, dan ini juga mengonfirmasi eksperimen yang selama ini Ainz lakukan kepada Hamsuke, yaitu untuk mencari tahu apakah monster di New World bisa mendapatkan job kelas baru melalui latihan. Setelah berhasil mengalahkan Skeletal Dragon, Momon pun menjelaskan alasan kenapa dia bisa berada di daratan Kadze. Lalu sebelum kelompok Fizz balik ke kota Vidis, mereka pun membagikan informasi yang mereka ketahui mengenai kapal hantu. Dan akhirnya, kedua kelompok ini berpisah. Merasa sudah tidak ada lagi orang di sekitar, Ainz pun berhenti berperan sebagai Momon, dan dia segera memerintahkan Hamsuke dan juga Nabe untuk melacak lokasi kapal hantu. Ainz juga memanggil sekelompok Elder Lich untuk menjelajahi daratan Kadze, dan menghabisi semua undead yang bisa saja menjadi masalah. Dari sini, Ainz menemukan jenis undead baru, yaitu undead berbentuk kepiting. Dan tidak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan lokasi kapal hantu. Ainz kemudian menggunakan sihir terbang untuk membawa Nabe dan juga Hamsuke naik ke atas kapal. Tapi ketika mendekat, mereka malah diserang oleh segerombolan skeleton yang menggunakan busur dan juga crossbow. Akan tetapi, serangan dari para skeleton itu sama sekali tidak bisa melukai Ainz. Lalu, ketika sudah mendarat di atas kapal, muncul seorang Elder Lich yang menggunakan pakaian bajak laut, dan Elder Lich itu memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Grillen. Di sini Kapten Grillen kesal karena Ainz telah menginjak istrinya, dan akhirnya ketahuan kalau istri yang Grillen maksud ternyata adalah kapal hantu ini yang diberi nama Maiden of Steel. Kita kemudian diberitahu kalau kapal hantu ini ternyata adalah undead yang mempunyai wujud kapal dan tidak bisa berbicara. Akan tetapi kapal ini mempunyai kesadaran. Setelah berhasil menenangkan dirinya, Kapten Grillen malah terkesima melihat kedatangan Ainz karena sudah sangat lama sejak terakhir kali dia bisa melihat ada makhluk hidup lain. Ainz kemudian memperlihatkan wujud aslinya, dan Kapten Grillen malah kesal sekaligus cemburu melihat tubuh undead Ainz yang sangat indah. Saking kesalnya, Kapten Grillen sampai menyerang Ainz dengan menggunakan fireball.
Merasa Kapten Greyland sudah tidak bisa diajak bicara, Ainz pun menggunakan skill Undead Domination untuk mengendalikan istrinya Greyland alias si kapal hantu, dan Ainz menggunakan kapal ini sebagai sandera. Ainz kemudian mulai menanyakan beberapa hal kepada Kapten Greyland mengenai asal-usul mereka dan alasan kenapa mereka mengitari daratan Kadze. Di sini terungkap kalau Kapten Greyland dan istrinya sudah ada di daratan Kadze sejak lama. Mereka berdua saling melengkapi, di mana seorang kapten bukanlah apa-apa tanpa adanya kapal, dan sebuah kapal pun bukanlah apa-apa tanpa adanya kapten. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain sehingga mereka tidak pernah berniat untuk berpisah. Kita juga diberitahu kalau skeleton yang ada di atas kapal bukan berasal dari daratan Kadze, melainkan skeleton itu merupakan bagian dari skill si kapal hantu yang mampu memunculkan skeleton secara otomatis. Mendengar cerita tersebut, Ainz merasa tertarik mengetahui adanya undead di New World yang bisa mempunyai perasaan romantis kepada undead lain. Ainz pun tertarik untuk menjadikan Kapten Greyland sebagai bawahannya untuk dijadikan bahan eksperimen. Ainz kemudian menyebutkan nama beberapa NPC dengan ras undead seperti Shaltir, Yuri, dan Nigredo yang juga mempunyai sifat serupa. Setelah selesai mendengar ceritanya Greyland, Ainz tertarik untuk melihat kemampuan tempur si kapal hantu, dan Ainz pun memaksa si kapal untuk pergi ke area yang berisi undead dengan wujud kepiting tadi. Ainz kemudian memerintahkan si kapal hantu untuk menggunakan seluruh kemampuannya ketika bertarung melawan undead kepiting raksasa. Akan tetapi, si kapal hantu ternyata hanya bisa menyerang dengan menggunakan panah dan juga crossbow yang ditembakkan oleh para skeletonnya, dan serangan itu pun sama sekali tidak mampu melukai si undead kepiting. Ainz kemudian berkesimpulan kalau kapal hantu ini sama sekali tidak mempunyai daya serang. Namun meskipun begitu, Ainz sadar kalau kapal hantu ini mempunyai daya tahan yang sangat tinggi dan juga mampu menghilangkan dampak dari serangan api. Setelah puas melihat pertarungan tersebut, Ainz kemudian menggunakan skill Undead Domination untuk mengendalikan si kepiting raksasa dan memerintahkan kepiting itu untuk naik ke atas kapal. Setelah itu, Ainz sekali lagi menekankan kepada Kapten Greyland untuk setia kepada Sorcerer Kingdom, dan kalau Greyland menolak, Ainz akan menghancurkan si kapal hantu dan juga membunuh Greyland. Tidak mau istri tercintanya dihancurkan, Kapten Greyland pun setuju untuk menjadi bawahannya Sorcerer Kingdom. Masuk ke bagian epilog, disebutkan kalau kelompok Worker Feast sedang membicarakan masalah Momon dan juga Sorcerer Kingdom, di mana mereka berasumsi kalau Sorcerer Kingdom sengaja mengirim Momon ke daratan Kadze dengan harapan agar Momon dapat terbunuh selama dia berada di daratan Kadze. Dan semua anggota Worker Feast sepakat dengan asumsi tersebut. Di tengah obrolan, mereka tiba-tiba dibuat terkejut melihat adanya kapal hantu raksasa yang muncul dari balik kabut, dan mereka berkesimpulan kalau kapal tersebut sedang menuju ke arah Sorcerer Kingdom. Mereka kemudian semakin dibuat terkejut ketika melihat Momon, Nabe, dan juga Hamsuke yang sedang berada di atas kapal hantu tersebut, dan mereka berasumsi kalau Momon berhasil selamat dari jebakan yang telah Sorcerer Kingdom siapkan. Dan mereka malah semakin dibuat heran ketika melihat ada undead kepiting raksasa yang juga numpang di atas kapal hantu itu. Dan dengan ini, bonus volume part 2 akhirnya selesai. Kalau kalian sadar, di sepanjang bonus volume ini, nama Cocytus dan Demiurge sama sekali tidak pernah disinggung. Padahal di volume 15, disebutkan kalau Ainz sempat pergi bersama Cocytus dan Demiurge untuk mendapatkan kapal hantu di daratan Kadze. Nah, masalah ini ternyata sempat disinggung oleh Maruyama di Twitter, yang intinya Maruyama lupa soal Demiurge dan Cocytus, dan dia baru sadar setelah novelnya selesai dicetak. Jadi ya, begitulah adanya, ya, terima aja. Nah, itu tadi rangkuman untuk bonus volume Overlord yang rilis bersamaan dengan Overlord movie di Jepang. Gimana pendapat kalian nih soal bonus volume ini? Kalau dilihat dari rangkuman ini ya, sepertinya bonus volume yang ini tidak mempunyai lore yang cukup banyak kalau dibandingkan dengan bonus volume sebelumnya, yaitu bonus volume yang bercerita mengenai Evil Eye. Cuma gua nggak tahu, berhubung ini masih rangkuman doang, mungkin aja ada beberapa lore ataupun detail kecil yang mungkin saja masih terlewat. Kita lihat aja nanti kalau translate-nya udah tersebar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye-bye.